Aku masih ada yang tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jemaah haji PDG 16 semua telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Tinggal hanya tawaf wada ini. Kita berada di lobi tower A dan B Hotel Abrat Taisir, dan kali ini kita bersama dengan Ketua Kloter PDG 16 Pak Betriadi bersama dua orang jemaah kita, jemaah lansia yang tidak kenal lelah, tidak kenal mengeluh. Ini luar biasa. Ini dengan Ibu Minas, Nenek Minas. Usia berapa, Nek? Romo, Nek? Satu selama tengah satu belajar satu. Setelah sampai berapa ya anak umum, Nek? 79. Nenek Siar baru mau Nenek Siar? 85. 7985. Tapi memang sejak kita berangkat dari tanah air sampai sekarang itu kita menyaksikan secara langsung dua nenek ini tidak pernah mengeluh ya. Bahkan sejarahnya ini kita bicara dengan Ketua Kloter dulu. Bagaimana Ibu Nenek Minas ini bolak-balik ke kantor Kemenak ya Ketua ya, untuk mengurus biopisa 70 kilo. Nah, gimana ceritanya ini Pak Ketua? Baik, Nenek Minas ini jamaah pesisir selatan. Beliau berdomisili di Kambang, daerah Kecamatan Lengayang, yang jauhnya dari pusat pemerintahan kabupaten di Painan sekitar 70 km. Karena usia beliau 78 atau 79, maka beliau mengikuti Saudi Visa Bio, pengambilan wajah dan sidik jari. Karena ada beberapa kendala, mungkin kendala di wajah dan sidik jari beliau. Beliau berulang kali ke Painan, Pak Rifki. Pergi pertama itu dengan rombongan kawan-kawan, karena selalu gagal di biometriknya, diulang lagi seharian. Kawan-kawannya pulang, beliau pulang sendiri lagi dengan travel. Besoknya beliau datang lagi, tapi datangnya sendiri pakai travel. Masya Allah. 70 kilo. Pulang lagi dengan travel lagi. Tidak ada kawannya. Kami tawarkan untuk menemani beliau, saya bisa pulang sendiri kata beliau. Dan itu berlangsung beberapa kali. Kemudian itu di bulan Ramadan. Di hari raya kami datangi ke rumah beliau melalui kawan di petugas haji di PHU. 2 kali datang ternyata masih gagal biometrik visa beliau. Setelah Lebaran beliau datang lagi sendiri. Jadi total beliau ke Kemenak itu 5 kali bolak-balik sendiri. Akhirnya alhamdulillah di kedatangan yang kelima itu berhasil Saudi visa biometrik beliau. Yang 1 kali kedatangan itu entah puluhan kali kami melakukan mencobanya itu, berjam-jam dari pagi sampai sore selalu gagal. Tapi beliau tidak pernah menyerah. Beliau mengatakan kalau bapak ibu masih sanggup, insya Allah saya masih sanggup katanya. Akhirnya beliau bisa menyelesaikan biometrik visa bio beliau gitu. Mungkin itu Pak. Ini luar biasa nih Nenek Mak Minas. Kira-kira apa yang menjadi motivasi supaya aku semangat Mak Minas gini kok? Allah ke Allah ya. Minta tolong kepada Allah. Lain-lain tak ada. Tu baca Quran, itulah. Beliau rajin. Ini haji yang keberapa nih, Mak? Sekali. Baru. Tapi tunda. Yo. Tunda tahun 2020. Sudah mendaftar tahun 2020. Iya beres. Corona tiba. Sampai sakit nenek kok. Tunda, Pak. Oh 2020 harusnya sudah berangkat. Tapi dia sakit. Jadi. Ya, itu tahun 2021 kan orang berangkat. Ya. Dipilih orang muda-muda. Untuk itu tinggal aja menangis itu leh. Menangis di Kemenak. Iya. Saya semalam menangis tanya ke Nita.
Sampai kayak ke Nita rumah lalu lah Nita tu kan dia pernah di Kota Lamo tu sekolah tu. Rumah awak lalu lah mak. Ndak dah jadi pas pulang. Nak ada terapi lain. Pulang. Yo. Ingin semangatnya Ini semangat, yo nak mengi haji. Awak seorang je pak, tak ada adik kakak ndak pak. Seorang aja nya. Seorang tu ya. Iya. 3 hari sudah lahir mak meninggal. Bayi mak tua umur 10 tahun. Mak tua meninggal dengan anak 8 Jawa. Maksudnya sejak ibu kau seorang? Iya, seorang sampai kini. Anak kini ke anak yang banyak nih. Iya, anak 9. anak Saya 9. 9. Rusi 3, laki 6. Suami lah meninggal, bila meninggal. Lah lama. Lah 2 tahun. Jadi biaya haji kini kau dari mak, Mak? Anak-anak tu lah. Anak Nah, apa jadi guru di Pekanbaru ya. Jadi sekarang seorang berdua. Iya. Itulah. Dulu kerja mak Petani. tani. Untung amat dapat kita kisah dia. Ke Malaysia 3 tahun mem. Mencari ke Malaysia ke Singapura. Baik kan kawan, boja anak 2. Jadi merantau pun tak ke Jawa kan ke Malaysia. Ke Jawa penjalan-jalan kan kawan nanti. Ke Malaysia pun. Tak ada pakai suami dia. Ada tu dah. Enggak. Oh ketika suami dah meninggal kau? Alun Tak, alun. cerai. Rangkit ke Malaysia. Sampai ke Singapura. Jadi Ada rumah. TKI. Ada rumah dah. Oh. Suka miskin juga kira orang. Jadi miskin tapi bisa haji gitu ya, luar biasa. Kini masih kini dapat bantuan. Masih. Masih. Oh. Kenal aja Jokowi. Iya. Oh, 6 program PKH itu ya, program Iya. kehidupan. Dan 1.500.000 bulan. Keluarga harapan. Oh, keluarga paket harapan. Dapat. Luar biasa. Yuk berani. Kawan ada orang yang Jawa. Kenal yang Jawa itu dapat apa bantuan apa nama air pam ka Iya. di Lengayang awak suka namanangnya. Ah. Sumatera Barat apa Lengayang pesisir. Awak suka manangnya ke Jawa. Sampai kini kenal dia orang Jawa. Jadi mas selama haji kok kan nampak tak jarang amak berurusan jo orang kesehatan kan. Sehat terus. Are stepnya tu. Jarang keluar dia. Mambo keluar tu ini kebuka kan nanya. Ini kau orang muda lah kan nama. Iya. Kebebasan. Kan awak ngerti kan muda. Awak lah pengalaman itu kalau tahu awak muda ya dulu. Kalau makan tetap makan tadi ya. Makan. Makan nak tinggal ni. Pagi-pagi suruh apa dah ada. Makan. Luar biasa Mak Minas ini. Berarti 89 ya? 79. 79. Jok ayul menampul lah. Itu yang tempuh. Alun bertampul lah. Luar biasa nih yang belum ditempuh beliau hanya kaya dan mati. Yang lain sudah. Sudah. Perjuangan sakitnya penderitaan sudah. Ke tanah suci ku Berkatong kana tolong bantu dan pitis rekodonya. Yo. Bantu dan yo jadi. Tak jual di situ mak, jangan jual lah. Jangan digadai. Yo piti bantu dan lah. Bebetung ke anak para anak tu 9 duduk awak tantanga. Dia menangi. Tak pernah dia ke mengadu kan nak dah. Ke orang ke patang menangi lah. Itu inginnya ke haji ke ya? Ya. Yo sesungguhnya ke Allah dan. Ya Allah, dapat jualan kaji. Kau sasi keterang kau kau. Iya. Sampai betul kata kau sakit amak anak ada doktor sini ndak lah dan kapai sih kau di hati. Kapai nyawa. Tendek seorang ni raya nindu aku padia. Akhirnya mah tak ada anak mape pula kena dah. Semuanya mape dah. Mari tanya kau Allah sihat amak lai. Ada tak timah mah. Kawan kami mape petang kau cari ke hotel. Aku liau le sihat nah. Oh, amak nak buat apa ya? Nah, do tahu peroid anak itu ketinggalan anak. Pasrah je Leo. Pasrah kepada Allah. Sendiri saja dari awal sampai akhir ya. Iya sampai akhir. Allah yang satu. Kau mati kata Allah mati, duit kata Allah mati. Duit itu aja nyata. Masya Allah. Kalau hidup di sini mati di sini siap. Luar biasa. Menghadapi itu aja sih. Tak ada lain itu. Banyak semboyan hidup Mak Minas ini luar biasa ini. Ya subhanallah. Mati kau itu boleh.
Kalau mati di siap Maya. Di jutaan orang menyolatkan lah. Iyalah, lapis asap kubur. Kalau kita lah pandai-pandai menangaka tu lah. Sabar dan ikhlas. Ya. Okey. Kami cari Wawan, cari Dr. Rina tu sebut dan dibilik. Woi, lagi lah ubek kedai tu. Sakit bau dia. Okey, nah ini berikutnya nih Mak Siar nih. Mak Siar ini usia 85 Mak ya. 85 tahun dan memang dari awal itu walaupun beliau sakit tapi tidak nampak beliau mengeluh gitu. Nah, dan bagaimana semangat perjuangan beliau juga ingin ke tanah suci ini. Nah, kita akan bicara juga dengan beliau. Mas Siar. Ya. Mbak semangatnya Mak ni haji ke Mak? Semangat. Ya, Mbak dulu. Banyak. Oh tani. Oh, tani. Tani dia ni. Kerja sendiri. Awak dah lah anak pampek lagi. Ni dia sendiri main duit anak. Anaknya sampai habis. Anak 4 sudah meninggal semua. Ya. Masya Allah. Mencari berjuang awak. Biar minat hati ke saya kenanya. Ya Allah ya Tuhan. Ya. Nek berdoa terus ya. Tanah suci masa ini pun ada. Berdoa terus ke tanah suci dan kepada untuk tanah suci. Iyo tas. Manangi. Kita anaknya. Itu masa ini. Lah sampai cita-cita ke Mekah haji barasonya Mak. Kita sampai ke Kuala Lumpur puasa mak. Bapa. Resiko tiba panggilan nama. Awak lagi la lapo la bau mu nama. Lama. Dek lah lama. Dulu kan 5 tahun, 2 tahun lah. Dia kata 5 tahun tu mak masuk. Upos sekolah bawa wali. Ini sandai lah lagi kerja. Cucu dia lagi besok entah sampai. Apa doa ya. Betul kata cucu. Itu masa yang banyak. Ndak agak yang banyak masalah. Mana. Perjuangan anak, penjagaan anak. Seorang anak ke sekolah, tak konsul. Ada. Seorang lain nona nekat loh. Anak batigo lah. Apa kerja Mak untuk mengumpulkan piti berangkat api? Apa yang usaha mau lakukan? Lakukan piti gini. Ya, berangkat gini Mbak cara mengumpulkan piti. Sawah, Usaha apanya? Buka sawah. Bersawah. Balin ke sawah. Ada kepiang luan. Balagi ya. Ewa lah bawa sedang kuat bawa loyang. Ya. Jadi beli sawah aja. Adik kecil cucu ko itu. Mama payah dulu. Pela mak ka aja. Dia apa dah kapai. Tu ada pun lama. Ko mak polos. Nang orang nang ketek-ketek pandai le nyoma aja. Jadi tu le dah. Ya dia anak ko cucu-cucu ko kerja. Itu. Baik lagi. Oke, jadi ini Pak Wawan sering sekali ya berdiskusi dengan Mak Siar ini, bahkan ketika melaksanakan melontar jumroh ya, itu Pak Wawan juga yang membantu beliau. Nah, kita akan dengarkan penjelasan di Pak Wawan. Jadi gimana Pak Wawan? Apa sekelumit ceritanya Pak? Jadi nenek ini adalah pejuang sendiri dia ini. Suami sudah meninggal Nek ya. Suami sudah meninggal ya. Suami? Oh iya pisah hidup. Nah, jadi beliau bertekad benar sungguh-sungguh untuk dapat ke tanah suci. Jadi beliau ini usahanya apa tadi Nek? Usaha nenek tadi untuk berangkat tanah suci? Bersawah. Bersawah. Ya, jadi ada rezekinya lakian ke sawah. Ke tanah bagai. Ya. Daftar haji anak ya. Yaitu itu usaha beliau. Kemudian beliau ini memang selama sampai di Mekah, jadi beliau tidak pernah mengeluh. Dan apa yang dianjurkan oleh petugas, beliau ikuti. Termasuk zikir. Kalau mulai dari zikir itu mulai dari awal sampai akhir pulang terus zikir itu.
Ya, berdoa juga seperti itu beliau nih. Apa yang ditunjukkan doa beliau langsung diterapkan. Nah, itu kekuatan beliau yang sangat luar biasa. Itulah nak tinggal. Tidak pernah tinggal katanya. Iya. Iya. Ya, kalau didengarkan keluh kesah beliau ini ya sampai meneteskan air mata kita. Itu. Luar biasa perjuangannya. Ya. Jadi hidup mandiri ya. Nah, hidup mandiri. Iya. Iya. Oke. Itu, Pak. Ya. Jadi memang karena beliau mandiri ya sejak ditinggal oleh suami dan tidak mengeluh. Jadi memang luar biasa semangat dari baik itu nenek Minas, nenek Siar, dari pesisir keduanya Ketua, dari pesisir selatan kedua-duanya luar biasa. Dan memang jemaah kita di PDG 16 cukup banyak yang lansia, hampir 40%. Yang butuhkan kursi roda itu ya sampai 27 orang. Oke, dan Ketua, kita akan mau ke Madinah ini sebentar lagi. Nah, apa pesan-pesan Ketua untuk seluruh jamaah, baik itu yang lansia maupun juga jamaah yang lain? Dan karena memang keberangkatan nanti ke Madinah itu kita terpisah. Jadi masing-masing bus itu ada 40 orang, sekitar 2 hari lagi, dan itu jamaah terpisah, ada yang lansia, ada yang tidak. Nah, gimana strateginya nih Pak Ketua? Baik, terima kasih Pak. Sesuai dengan jadwal kita akan ke Madinah tanggal 22 hari Sabtu. Maka sesuai dengan yang sudah diinformasikan, kita akan terbagi ke 10 bus. Maka di setiap bus akan berisikan 40 orang sesuai dengan manifestnya. Di setiap bus kita akan tunjuk masing-masing ketua rombongan sebagai penanggung jawab dari 10 bus yang ada. Maka di setiap bus inilah, setiap ketua rombongan di dalam bus inilah yang bertanggung jawab terhadap anggota yang ada di dalam bus tersebut. Nah, sebelum keberangkatan ke Madinah, kita himbau kepada seluruh jamaah. Pertama, mohon dipersiapkan fisiknya, jaga kesehatan, banyak minum, kemudian mengurangi aktivitas di luar karena cuaca masih cukup panas. Kemudian sedapat mungkin tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan sunat, menguras tenaga seperti umrah sunat atau ziarah atau berbelanja, memperbanyak aktivitas ibadah di hotel saja. Kemudian mematuhi instruksi atau perintah dari petugas kloter atau petugas pemberangkatan dari PPIH Arab Saudi, kapan mengumpulkan koper, kapan harus mempersiapkan diri dan keberangkatan. Kemudian juga menjalankan instruksi dari pembimbing ibadah untuk melaksanakan tawaf wada bagi yang mampu, dan bagi yang tidak mampu atau bagi lansia tentu sesuai dengan aturan yang ada, ketentuan hukumnya. Kemudian kepada jamaah-jamaah yang kuat, yang muda, yang kuat-kuat, yang sehat-sehat, karena jumlah petugas kita terbatas, jadi mohon nanti ketika pendorongan dari Hotel Makkah ke Madinah, mohon dibantu dan diprioritaskan jamaah lansia kita untuk naik bus terlebih dahulu berikut barang bawaan dan koper-kopernya, termasuk barang bawaan dari jamaah kita yang sudah mendahului kita, Pak Izwar Aziz dan Ibu Nur Siam dan Bapak Yusnil Opung dari Pasaman yang sekarang masih dirawat di Rumah Sakit An-Nur Makkah. Mudah-mudahan keberangkatan kita ke Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tagline haji kita, berkeadilan dan ramah lansia ini dapat tercermin dalam perilaku kita memuliakan para orang tua kita yang hari ini diwakili oleh 2 orang nenek kita yang tangguh, Nenek Minas dari Lengayang pesisir selatan dan Nenek Siar dari Balai Selasah
juga dari Kabupaten Pesisir Selatan. Mungkin itu Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak Ketua. Makasih Pak Wawan. Juga ada Bu Rika nih di belakang layar. Makasih Nenek Minas, Nenek Siar. Semoga menjadi tauladan bagi kita semua bagaimana mandiri, ya, semangat, kemudian perjuangan yang kuat untuk menggapai cita-cita meraih haji mabrur dan mabrurah. Semoga kita nanti semua sampai kembali ke tanah air, semua mendapatkan gelar haji mabrur dan surga menanti kita. Kemudian kita juga dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, keluarga kita tinggalkan juga dalam keadaan sehat semua. Terima kasih pemirsa. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama kayak orang kayaknya. Orangnya ya. Tujuan. Nah, contoh nek. Gini. Tunggu dulu. Sini nek, ini ini. Betul. Sarang he. Gini kan. Oke. Sarang he. Oke. Mantap. Yang lain? Jempol. Jempol. Boleh. Iya, luar biasa. Dibawa khusus ya oleh petugas ke tower A dan B. Oke, dibawa jalan-jalan oleh petugas. Dan di luar sana, satu rombongan kloter lain yang mau berangkat ke Madinah. Oke, demikian, semoga bermanfaat pembicaraan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.